Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selesy Fitri. NIM saya 0703212085. Saya dari kelas Matematika 2 STAM 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi plagiarisme. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu plagiarisme? Mungkin ada sebagian yang sudah mengerti plagiarisme itu apa. Plagiarisme itu merupakan suatu menciplak atau mengambil pemikiran orang lain yang dianggap sebagai pemikirannya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat simakan video berikut ini. Pengertian plagiarisme. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarisme atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius, yang artinya penculik atau penciplak. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan penciplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiarisme juga dapat disebut sebagai yang pertama, yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikirannya sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaannya sendiri. Yang keempat, yaitu mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang terakhir, plagiarisme juga dapat disebut sebagai meringkas dan memparafrasekan tanpa menyebutkan sumbernya. Macam-macam plagiarisme. Yang pertama yaitu pemalsuan, menggunakan hasil karya orang lain dan diakui sebagai hasil karyanya sendiri. Terus, meminjam karya orang lain untuk kepentingan pribadi dan menyalin materi yang telah diterbitkan atau termaksud dari internet. Yang kedua yaitu copy and paste, menggabungkan atau mengkombinasikan materi dari banyak sumber tanpa menyebutkan asal atau sumbernya dan seringkali tidak paham mengenai apa yang dituliskan. Dan yang ketiga yaitu tidak mencantumkan sumber, membuat kutipan tapi tidak atau lupa menuliskan sumbernya. Selanjutnya, menuliskan sebagai daftar pustaka tetapi tidak ada hubungannya dengan tulisan yang dibuat atau tidak ada di dalam teks ataupun naskah. Yang terakhir yaitu mengubah alinea milik orang lain tetapi masih menggambarkan pikiran atau ide orang tersebut secara jelas. Jenis-jenis plagiarisme terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Berdasarkan aspek yang dicuri, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu plagiat kata demi kata, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua ada plagiat ide. Plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang ketiga ada plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan selengkap
kalimat lengkapnya, referensi yang dirujuk dalam kutipan. Dan yang terakhir ada plagiat kepengarangan, yaitu tulisan karya tulis yang disusun oleh orang lain. Jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Berdasarkan proporsi atau jumlah persentase yang dibajak, plagiat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada plagiat ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua ada plagiat sedang. Plagiat sedang mempunyai persentase 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga ada plagiat total. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tak diakui. Plagiat berdasarkan faktor kesengajaan. Plagiat dibagi menjadi dua jenis, yaitu plagiat sengaja dan plagiat tidak sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menciplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua ada plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Jenis plagiat berdasarkan penyajiannya. Berdasarkan cara penyajiannya, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu plagiarisme verbatim, plagiarisme kain perca, plagiarisme parafrasa, plagiarisme kata kunci atau prasa kunci, dan yang terakhir ada plagiarisme struktur gagasan. Jenis plagiat berdasarkan pola. Berdasarkan pola yang dibajak, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada plagiarisme total, yang kedua plagiarisme parsial, yang ketiga autoplagiasi atau self plagiarisme, dan yang keempat ada plagiarisme antarbahasa. Selanjutnya ada identifikasi plagiarisme. Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu menggunakan kosakata, perubahan kosakata, teks yang membingungkan, penggunaan tanda baca, jumlah kemiripan teks, kesalahan ejaan yang sama, distribusi kata-kata, struktur sintaksis teks, rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama, order kemiripan antar teks, ketergantungan pada kata atau frasa tertentu, frekuensi kata, referensi yang tidak jelas, dan yang terakhir yaitu ada teks yang dapat dibaca. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada plagiarisme yaitu Permendiknas nomor 17 tahun 2010 menjelaskan tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi serta menjelaskan sanksi apabila seorang mahasiswa terbukti melakukan plagiat. Yang pertama, mereka akan mendapatkan teguran dari kampus. Yang kedua, mendapatkan peringatan tertulis dari kampus. Yang ketiga, pembatalan nilai jika hasil karya telah dinilai. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswanya. Yang kelima, pemberhentian secara tidak hormat dari status mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu ada pembatalan ijazah jika seandainya mahasiswa telah lulus dari pendidikan. Adapun cara untuk menghindari plagiarisme. Nah, berikut ini cara untuk menghindari plagiarisme. Kita dapat yang pertama yaitu tahu dan paham apa dan bagaimana itu plagiat. Yang kedua, pahami cara pengutipan yang benar. Yang ketiga, ketika mencatat suatu teori atau pernyataan orang lain, jangan lupa tuliskan juga nama penulis dan sumber kalimat yang dicatat.
Yang keempat, ketika mencari bahan secara daring ataupun online, temukan sumber aslinya. Yang kelima, perasakan perkataan atau kata-kata orang lain yang tertulis. Yang keenam, hindari penggunaan karya orang lain dengan perubahan kosmetik minor. Yang ketujuh, pahami fakta umum common knowledge. Yang kedelapan, gunakan ide sendiri. Dan yang kesembilan, cek hasil tulisan dengan tool cek plagiarisme. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi plagiarisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.